Indonesia adalah gerakan moral seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari tubuh proklamasi yang bersejarah ini, jati diri koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Deklarasi kami Jawa Barat. Sebetulnya kami melihat sisi lain dari sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam perspektif ke depan kita harus banyak mengupayakan marine based resources yang saya kira kita butuh teknologi, butuh modal, dan butuh pengelolaan yang baik. Pertama, dalam kaitan sumber daya alam kelautan dan perikanan, banyak kebijakan yang tadinya dilakukan desentralisasi dengan melibatkan provinsi, kabupaten, kota. Banyak hal kebijakan sekarang ini lebih ke pusat, sehingga dalam pengelolaan perikanan yang tadinya terdistribusi wilayah perikanan, sekarang perizinan. Pak Widi bisa minta tolong menghidupkan videonya, Pak? Oh, oke. Sorry. Oke. Sudah. Oke. Jadi pertama di kelautan seyogianya kita kembali ke pemikiran awal yang pada zaman-zaman Pak Rohmin, Pak Freddy disampaikan. Sekarang ini banyak perizinan ataupun kegiatan ditarik ke pusat, sehingga banyak permasalahan menjadi tumpuannya sempit, dan risiko adalah pada titik-titik yang sekarang kita bisa melihat, misalkan terkenanya KPK dan sebagainya. Namun konsekuensi desentralisasi juga peningkatan kapasitas SDM di daerah. Salah satu hal yang dahulu dipikirkan adalah pemberdayaan provinsi-provinsi melalui kerjasama dengan universitas di provinsi terkait. Ini salah satu yang secara global penguatan kapasitas di daerah, sehingga apakah itu masalah benur, apakah masalah budidaya, dan sebagainya, ada hal yang berkaitan dengan pusat, namun banyak hal pula yang berkaitan dengan kapasitas di provinsi. Terkait isu-isu pengembangan wilayah misalkan, reklamasi misalkan, sekarang ini banyak hal yang menjadi rancu, seolah-olah perizinan dari pusat, padahal menurut Undang-Undang 27 tahun 2007 mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Jungto Undang-Undang 1 tahun 2014, serta Undang-Undang 32 tahun 2014, pengelolaan itu didesentralisasikan. Nah, ini ada hal-hal, satu sisi kita ingin mengembangkan proses percepatan proses services, namun konsekuensinya adalah kapasitas yang bisa diupayakan dengan kerjasama melalui daerah-daerah tadi, pemerintah daerah, pusat, kemudian perguruan tinggi. Namun sekarang apalagi dengan Omnibus Law akan ditarik ke pusat. Nah, sebelum Omnibus Law terjadi dengan adanya Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, perizinan di kabupaten kota itu ditarik di provinsi. Jadi ini ada permasalahan lain yang muncul dan ini perlu harmonisasi karena semisal misalkan reklamasi di Kabupaten Banyuwangi
perizinan di Provinsi Jawa Timur. Kalau tidak dilakukan harmonisasi, nanti yang dapat teteknya di Jawa Timur, yang bengeknya di Banyuwangi. Jadi ini permasalahan-permasalahan yang banyak muncul, masalah perundang-undangan yang tidak melihat operasionalisasi dan implementasi. Bapak Ibu sekalian, saya kira tidak sesimpel itu dalam real. Artinya kami memang memiliki mata kuliah yang mengajarkan masalah-masalah itu, tapi tidak cukup strategis kalau itu disampaikan di forum ini. Namun kami akan bisa melalui follow up discussion atau FGD dan sebagainya. Kebijakan lain dalam produksi perikanan yang akhirnya akan memperoleh misalkan PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Budidaya adalah salah satu hal yang pada teknologi. People Republic China itu banyak meningkatkan budidaya sehingga banyak ekspor dilakukan. Nah, sebenarnya Indonesia bisa melakukan itu kalau kapasitas di provinsi ditingkatkan. Saya kira benih ataupun banyak jenis-jenis ikan seperti kerapu dan sebagainya yang pada umumnya bisa diekspor kalau kapasitas di daerah dilakukan. Jadi budidaya harus menjadi perimbangan atau sokoguru selain perikanan tangkap yang sekarang ini menjadi salah satu isu, meskipun sekarang sejak di zaman Bu Susi banyak dibatasi masalah perikanan tangkap dengan beberapa kasus penenggelaman dan sebagainya. Jadi iklim usaha saya kira perlu dibuka dalam frame partnership, dalam basis keilmuan, dalam basis strict pada regulasi, dan tentunya kapasitas manusia yang ada di pusat dan di daerah. Jadi kita tidak bisa lagi investasi hanya menitik beratkan perizinan di pusat, tapi risiko ada di daerah. Jadi ini suatu konsepsi yang saya kira salah, atau bukan salah, tapi tidak melakukan matching terhadap operasionalisasi di lapangan. Kita bisa melihat tata laksana baik kelautan maupun perikanan di Amerika Serikat misalkan, suatu negara yang besar yang melakukan desentralisasi luar biasa, melakukan peningkatan kapasitas dengan kemitraan di setiap negara bagian. Jadi itu model-model yang kita bisa melihat sebagai contoh, sebagai negara yang besar dan negara Amerika Serikat banyak menguasai teknologi dalam hal itu. Namun saya nggak tahu kenapa terakhir-terakhir ini banyak hal yang hubungan baik tadi tidak dibina. Bapak Ibu sekalian, saya concern terutama terkait dengan masalah reklamasi, karena itu konsekuensinya adalah masalah risiko terhadap lokal atau publik yang tinggal di daerah situ. Misalkan kita melakukan reklamasi di daerah Surabaya misalkan, risiko adalah pada penduduk Surabaya, pada sewage, pada air bersih, pada transportasi dan sebagainya. Sehingga kalau menyangkut Omnibus Law ini ditarik di pusat, tentunya menjadi hal yang naif terhadap operasionalisasi. Sehingga masalah-masalah koordinasi, harmonisasi harus menjadi sorotan kita semua. Namun pertanyaan saya adalah, apakah kita bisa hanya melalui forum semacam ini, ber-WA, mendiskusikan, namun tidak ada force yang bisa mengakomodasi ini, karena saya terus terang pesimis dengan kapasitas DPR dan itikat baik dari DPR. Jadi kita bukan saja memformulasikan masalah, tapi memformulasikan cara bagaimana the government itu obey the law, bagaimana kejujuran itu ada di government, dan bagaimana cita-cita bangsa ini membuat suatu government yang memberikan kesejahteraan pada rakyat banyak itu dilakukan. Sisi lain yang banyak menjadi tantangan kita adalah kami seolah-olah menjadi organisasi atau suatu ikatan yang ingin menjatuhkan negara. Jadi ini image yang dibuat atau ditanda petik disalahpahamkan. Saya memiliki beberapa kawan mantan pejabat di pemerintahan yang mengkhawatirkan masalah-masalah itu, sehingga saya mencoba melakukan
penjelasan dengan jati diri kami, dengan masalah-masalah yang ada di pedoman kami dan sebagainya. Namun itu saya kira tidak cukup efektif kalau itu saja, sehingga saya kira komite eksekutif di pusat seyogianya memberikan suatu medium atau cara sehingga pengertian kami sebagai moral force itu lebih disampaikan atau diketengahkan dan sebagainya. Apa yang kami sampaikan sebagaimana juga Pak Marwan Batubara tadi, lebih ke perspektif ke depan, risiko-risiko yang dihadapi seperti PLN. Jadi reklamasi ini nanti dampaknya akan menjadi hal yang sangat mudah dilakukan, tapi tidak dihitung risiko. Padahal mestinya dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi di Jawa dan Bali, reklamasi itu harus menjadi bagian yang menjadi second opinion terhadap perluasan wilayah dibandingkan dengan misalkan mobilisasi penduduk ke tempat lain atau perluasan wilayah lain untuk industri ataupun untuk pelabuhan dan sebagainya. Saya kira itu Pak Radar, tambahan dari saya. Kami siap untuk memberikan elaborasi lebih panjang lebar, tapi kami sepakat bahwa sekarang ini menjadi top hit problem adalah di pertambangan dan mineral terutama ya. Tapi bukan menutup kemungkinan atau kita ingin bahwa sektor-sektor kelautan perikanan ke depan itu harus lebih dielaborasi karena pada dasarnya banyak hal dilakukan di sana. Termasuk kalau masih ingat perluasan Singapura itu akibat dari penambangan pasir di wilayah Karimun Jawa, di daerah Batam dan sebagainya. Yang pada waktu itu moratorium, tapi sedikit dibuka, tapi ikutannya bukan saja pasir, tapi kuarsa, mineral, dan lain sebagainya. Jadi bangsa ini mesti tegak, nomor satu adalah melalui kejujuran dan diawali oleh pemerintahan. Pemerintah maksud saya. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia adalah gerakan moral seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari tubuh proklamasi yang bersejarah ini, jati diri Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Deklarasi kami Jawa Barat.